tidak jarang ditendang keluar dari menara latihan pedang. Beberapa kamar sangat sulit sehingga tidak mudah bagi beberapa orang untuk masuk ke sisi lain. Itu adalah seorang pemuda yang turun. Dia naik dari tanah dan tertawa 2 kali. Dia berteriak dengan penuh hormat kepada lelaki tua berjilbab itu. Hangat, aku tertawa. Ini adalah pertama kalinya dalam 6 bulan terakhir. Wan tua memandang pemuda itu. Keempat kalinya, jawab pemuda itu. Ini benar-benar sia-sia, kata Wan dengan dingin. Pria muda ini tidak marah. Dia hanya tertawa dan tertawa. Orang-orang yang berlatih di Longcheng tahu bahwa Wen Lao ada di dalam. Dia telah 2 kali membenci Shen Jing, atau Wen Lao memberinya kemajuan pertama, dan dia bisa berlatih dengan pedang. Pada saat ini, pintu kamar lain didorong terbuka. Dari sana ada seorang pria Jin Pao. Meskipun pria itu baru saja memasuki sisi lain, ia memiliki cahaya yang cemerlang padanya. Pria berjubah itu mengangguk pada pria tua Wen dan mengambil langkah besar untuk pergi. Lin Huayan hampir sama baiknya denganmu. Dia sudah menginjakkan kaki di tengah menara pelatihan pedang. Dia masih bisa keluar dengan aman. Kau jauh lebih buruk darinya. Wan Lao memandang pria itu dengan cukup puas. Dia sangat mungkin bahwa saya akan dipilih. Pilih itu, pria muda ini juga menunjukkan rasa iri. Ada 2 rute yang akan dipromosikan di Kota Naga. Yang pertama adalah melangkah ke Taiyue dari pemilik bendera ke sekutu. Seluruh prosesnya sangat sulit. Rute lainnya adalah mendaki gunung. Naik gunung adalah jalan pintas, dan itu juga yang didambakan banyak orang di Longcheng. Tapi jalan pintas ini sama sulitnya. Salah satunya adalah persyaratan untuk bakat terlalu tinggi, dan kebanyakan orang hanya bisa naik sedikit di tanah. Kamu harus mengisi bahan bakar. Kamu baru saja memasuki sisi yang lain, dan menggunakan sisi yang lain dari surat itu untuk menggunakan Sang Lin Huayan yang murni. Mungkin mengejar sedikit, pada tahap yang sama di Kota Naga daripada kamu, saran Wan Lao. Menara latihan pedang di Kota Wen berbeda dari tempat-tempat lain. Ia bertanggung jawab untuk memilih orang-orang hebat untuk diangkut ke gunung-gunung. Ia secara alami berharap bahwa akan ada lebih banyak orang jenius di Kota Naga. Sayangnya, hanya satu Lin Huayan yang memiliki kemungkinan ini baru-baru ini. Dihibur, pemuda ini juga sedikit percaya diri. Pada saat ini, ada sebuah pintu di menara latihan pedang yang didorong terbuka. Luo Zeng yang membuka pintu. Meninggalkan gua memang merupakan tantangan besar bagi Luo Zeng. Dia tidak berharap memiliki 16 pedang besar di pintu masuk gua. Kekuatan pedang ini lebih dari 3 kali lebih kuat dari pedang biasa. Dia juga sangat senang di hatinya. Dengan 3 pedang, dia tidak bisa mengatasi pedang panjang. Tetapi dengan 9 kilatan cahaya pedang, dia takut bahwa dia tidak bisa menahan pedang besar itu. Bagaimanapun, akhirnya keluar. Luo Zeng baru saja membuka pintu dan melihat seorang pria muda dan lelaki tua itu menatap dirinya sendiri. Luo Zeng dipandangi oleh tatapan ini, dan hatinya agak berbulu. Dia bertanya, apa yang terjadi? Hangat, tua, apakah saya salah baca? Pria muda itu bertanya. Wan Lao juga warna yang tidak bisa dijelaskan, tapi topengnya mengaburkan penampilannya dan tidak bisa melihat ekspresinya. Ketika Wan memikirkannya, Luo Zeng ditendang keluar dari ruangan. Dia memikirkan masalah ini. Dia menunggu untuk melihat Luo Zeng yang dan menyaksikan Luo Zeng keluar. Suasana hatinya agak aneh. Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Namun, pemuda itu tidak mengetahui keadaan saat ini dan terus bertanya, Wan tua, orang ini belum memasuki sisi lain. Napas yang sebenarnya hanya 4 garis, 5 garis, saya. Tidak hanya pemuda ini, bahkan Wan Lao belum pernah melihat hal yang aneh. Bukan hanya tidak melangkah ke sisi lain, tetapi juga di lautan makna yang sebenarnya, hanya di tengah sungai untuk memperbaiki, dan melewati ruang latihan menara pelatihan pedang. Setelah tinggal di menara latihan pedang selama bertahun-tahun, orang-orang yang datang dan pergi dari Longcheng takut memiliki ribuan dari mereka. Dia tidak pernah melihat hal seperti itu. Kamu, apakah itu curang? Wan Lao Shen bertanya pada Luo Zeng. Curang? Luo Zenggi, bagaimana cara curang? Gua dikelilingi oleh pedang, hanya ada satu jalan menuju keluar, di mana dia curang? Wan Lao juga merasa bahwa pertanyaannya salah. Desain internal menara pelatihan pedang tidak bisa ditipu. Dia bertanya, kamu, bagaimana membuka pintu? Langsung terbuka, tanya Luo Zeng. Apa yang terjadi? Apakah itu nakal? Oh, Wan Lao Jiao tersenyum. Pria muda itu bahkan menangkap kepalanya dan jelas tidak dipukul dengan keras. Di antara rekan-rekannya, dia selalu mengejar Lin Huayan sebagai target. Sekarang lihat itu. Orang ini hampir seperti yang mempesona, tetapi pihak lain dapat membuka pintu. Bisakah para jenius di gunung tidak melakukannya? Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tolong beritahu aku. Tanya Wan Lao hati-hati. Luo Zeng agak waspada. Beritahu mereka tentang penggunaannya. Gunakan. Wan Lao memandang Luo Zeng, dan sepertinya orang ini sangat memahami aturan Kota Naga. Sangat berguna. Misalnya, mengirimmu ke tempat yang kamu impikan. Melihat penampilan Wan yang begitu serius, Luo Zeng hanya tersenyum, tetapi masih melaporkan sumber dan namanya. Sebagian besar orang tua itu akan mengirim dirinya sendiri ke kuil surga, tetapi menurut pendapat Luo Zeng, langkah semacam ini oleh Wan Lao hanya bisa sia-sia. Jika istana menerima diri sendiri, itu sudah bertindak, dan tidak mungkin untuk diam sekarang. Namun, tidak buruk untuk tinggal di Longcheng. Dalam kasus Shen Jing, ia dapat dengan tenang menyeberangi lautan makna sejati dan memperkuat papan pendeknya sendiri, sehingga ia tidak begitu tertarik pada tingkat atas Tiangong. Wan Lao tidak tahu ini. Setelah Luo Zeng pergi, dia juga meninggalkan menara latihan pedang dan langsung menyusuri puncak gunung Taiyi. Orang-orang seperti Lin Huayan baru saja mencapai standar dikirim ke kuil surga, tetapi mereka masih perlu memeriksa untuk jangka waktu tertentu. Tetapi mereka tidak boleh tinggal di Longcheng sama sekali, dan dia tidak akan tertunda untuk sesaat. Setelah setengah naik gunung,
pemandangan di sekitarnya menjadi ilusi dan kabur. Di antara kabut yang berwarna-warni, ada sebuah istana yang bebas debu. Wen Lao memasuki istana dan langsung pergi ke lobi. Dia berkata kepada para penjaga yang sedang bertugas, Wen Hao meminta untuk melihat orang dahulu. Saat itu, sebuah suara datang. Anda tidak harus memintanya, orang-orang kuno tidak akan setuju. Wen Yan berbalik dan melihat Sungai Qiuyin. Hatinya sedikit terkejut dan dia dengan cepat membungkuk tangannya untuk memberi hormat. Ini adalah festival. Adalah orang kuat yang dapat menjaga satu sisi di kuil surga. Orang dewasa musim gugur. Mengapa? Tanya Wen Yu dengan tidak bisa dijelaskan. Sungai Qiuyin tersenyum ringan. Anda harus melaporkan seorang pria muda bernama Luo Zeng, tetapi benar. Tepatnya, orang ini telah melewati menara latihan pedang. Meskipun itu adalah lapisan, dapat. Wen Yu belum selesai. Qiuyin telah menyela kata-katanya, tapi dia belum menyeberang bang, kan? Kenapa orang-orang musim gugur tahu? Wen Wei merasa aneh. Orang ini adalah murid istana Dao Jian yang saya bangun. Ini juga perkenalan saya dengan istana surgawi. Qiuyin mengatakan bahwa wajahnya agak tidak wajar. Kali ini antara Gunung Taiyi dan Gunung Taiyi, karena Luo Zeng, tetapi tidak ada badai kecil.